Tak hanya pastikan tiket 8 besar, kemenangan 2-0 Inggris atas Jerman menghentikan beberapa rekor jelek. Salah satunya rekor tak pernah menang lawan Jerman di turnamen akbar sejak tahun 2000. Lalu taktik apa yang Inggris gunakan untuk taklukkan Jerman? Bagaimana juga Jerman bermain di bawah kontra taktik Inggris? Bila kamu ingin tahu jawabannya, tonton terus video ini. Perubahan terefektif yang dilakukan Inggris di laga ini adalah perubahan formasi. Awalnya mereka gunakan formasi 4 back. Kini gunakan formasi 3 back 3-4-3. Dengan formasi baru ini, lini belakang mengalami sedikit perombakan. Walker yang awalnya bermain di bek kanan kini lebih merapat ke tengah sebagai bek tengah. Sementara Trippier kembali masuk line up sejajar dengan Shaw sebagai wingback. Sementara di tengah, duet Rice dan Philip tak tergantikan. Di depan, Kane ditemani Saka dan Sterling. Jerman tetap bermain dengan formasi andalan 3-4-2-1. Perubahan hanya terlihat di lini tengah dan depan. Kini Goretzka masuk menggantikan Gundogan di lini tengah. Sementara di depan, Werner untuk pertama kalinya menjadi starting 11 menggantikan Gnabry. Pertandingan ini dilakukan di Stadion Wembley, Inggris. Otomatis Inggris diuntungkan karena bermain di kandang sendiri. Dukungan ribuan penonton membuat mentalitas pemain Inggris jauh lebih baik dibandingkan Jerman. Saat bertahan, Inggris bermain tak terlalu agresif. Mereka tidak berusaha segera untuk merebut bola sedari awal. Contohnya pada cuplikan ini, terlihat pemain belakang Jerman leluasa untuk menggiring bola tanpa ada pressing dari pemain Inggris. Agresivitas mulai diaktifkan saat bola sudah mendekati area pertahanan. Misalnya pada gambar ini, Maguire mempresi Muller yang sedang menguasai bola. Akan tetapi, dampak terbesar dari taktik bertahan Inggris ada pada perubahan formasi mereka. Kini mereka gunakan formasi 5 back. Seperti yang kita ketahui, Jerman bermain melebar memaksimalkan sisi lapangan. Permainan mereka terpusat pada Kimmich dan Gosens sebagai wingback. Namun kali ini taktik tersebut tak berjalan optimal. Kedua sayap Jerman mati akibat tak memiliki lagi keleluasaan ruang yang biasanya mereka dapatkan. Kondisi ini berbeda saat Jerman lawan Portugal. Lihatlah keleluasaan ruang wingback Jerman saat lawan Portugal. Kimmich dan Gosens memiliki ruang yang luas. Sementara saat lawan Inggris, ruang mereka disempitkan oleh 5 back Inggris. Sehingga mereka tak lagi leluasa mengeksploitasi sisi lapangan. Dampaknya luar biasa. Jerman yang biasanya melakukan serangan dari sisi sayap kini tak bisa intens melakukan hal tersebut. Saat lawan Portugal, mereka dominan melakukan serangan dari sayap. 40% dari sayap kanan, 34%-nya dari sayap kiri. Serangan dari tengah hanya 26%. Hasilnya mereka bisa hasilkan 4 gol yang semuanya bermula dari sisi lapangan. Namun saat lawan Inggris kondisi terbalik. Sisi lapangan menjadi minim. Serangan justru dominan dari tengah yaitu sebanyak 41%. Ini bisa terjadi akibat dimatikannya 2 sayap Jerman. Otomatis, kondisi ini pun menguras efektivitas serangan Jerman. Keadaan ini membuat serangan Jerman terpaku pada Muller dan Havertz sebagai ruhnya. Kombinasi keduanya hasilkan 2 peluang emas pada laga ini. Contohnya pada cuplikan ini. Umpan Havertz kepada Werner masih bisa dibendung oleh Pickford. Sama seperti Inggris, Jerman pun tak bermain terlalu agresif saat bertahan.
Mereka tidak berusaha segera untuk merebut bola sedari awal. Contohnya pada gambar ini, terlihat pemain belakang Inggris leluasa untuk menguasai bola di area mereka. Agresivitas baru dilakukan hanya saat bola sudah mendekati area pertahanan. Misalnya pada gambar ini, tiap pemain Inggris diberikan ruang terbatas oleh pemain Jerman di dekat area pertahanan. Hadapi taktik tersebut, Inggris mencoba menyerang dengan mengeksploitasi sisi lapangan. Caranya dengan melakukan surplus pemain di sisi lapangan. Walker yang berperan sebagai bek tengah kadang maju sampai dekat kotak penalti menjadi opsi kedua selain Trippier. Contoh nyatanya pada cuplikan ini. Selain itu, serangan Inggris berorientasi pada target man yaitu Harry Kane. Ia sering turun ke lini tengah untuk menerima bola. Selanjutnya, dengan akurasi umpan yang ia miliki, ia memberikan umpan ke pemain lain. Misalnya pada cuplikan ini. Bisa dibilang fungsi Kane ini sangat penting bagi lini tengah Inggris. Sebab dua gelandang Inggris yaitu Phillips dan Rice sangat jarang maju ke depan untuk membantu serangan. Sehingga Kane menjadi pemain yang dominan untuk mengatur distribusi bola di depan. Akan tetapi, bek-bek Jerman bermain solid. 5 bek yang ada di belakang sulit untuk ditembus. Taktik-taktik yang sebelumnya disebutkan tak mampu dengan sendirinya membongkar pertahanan Jerman. Nah, untungnya ada aksi-aksi individu Sterling. Kemampuannya dalam mendribel bola menjadi pajal terakhir taktik Inggris dalam membongkar pertahanan Jerman. Misalnya pada gol kedua, ia bisa menarik Rudiger keluar dari posisinya. Meskipun begitu, bukan ruang tersebutlah yang menjadi asal-muasal gol pertama, tetapi ruang di sisi kiri. Sterling yang berhasil mendribel bola ke depan kotak penalti memaksa Kimmich harus merapat ke tengah. Itu membuat Shaw yang berada di kiri tak terjaga. Akhirnya umpan pun diberikan pada Shaw. Shaw memberikan crossing ke kotak penalti dan terjadi gol. Gol kedua pun hampir sama. Bisa terjadi akibat adanya ruang di sisi kiri yang ditinggalkan Kimmich. Umpan pun diberikan ke sisi tersebut yang diteruskan dengan umpan ke kotak penalti yang dijadikan gol oleh Kane. Oke sobat semua, dapat disimpulkan perubahan taktik bertahan Inggris dari 4 bek menjadi 5 bek sangatlah tepat. Taktik ini berhasil mematikan eksploitasi wingback-wingback Jerman di sisi lapangan. Sementara di depan, pajal terakhir pembuka pertahanan Jerman ada di Sterling. Lewat aksi-aksi individunya, ia mampu merusak kesolidan 5 bek Jerman. Oh iya, sebelum pamit, jangan lupa untuk tonton juga video analisis lainnya. Sampai jumpa lagi. Goodbye.